Shalom, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera buat kita semua, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Di musim pandemik ini kita harus sehat-sehat. Dan puji Tuhan pagi ini di minggu yang terakhir, Bapak Ibu biasa ketemu saya di minggu yang pertama, tapi kali ini di minggu yang terakhir karena saya mau menyampaikan pesan daripada Bapak Gembala Pembina kita, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Beberapa waktu lalu saya ada dalam pertemuan para gembala di Rayon 2 dan beliau menyampaikan pesan ini buat kita semua, dan hari ini saya menyampaikan pesan Tuhan yang disampaikan lewat Bapak Gembala Pembina buat kita semua. Ya. Dikatakan tentang apa? Tentang tahun paradigma yang baru. Ya, jadi ini yang Tuhan berikan untuk Gembala Pembina dan untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pesan Tuhan untuk kita semua di tahun 2022 ini, ya karena ini sudah minggu yang terakhir terkesan agak telat, tapi tidak mengurangi artinya buat kita. Ya, pesan apa yang Tuhan berikan untuk kita? Bahwa kasih setianya buat saudara dan saya tidak pernah berkesudahan. Di tahun 2022, tahun paradigma yang baru ini, Tuhan katakan melalui Gembala Pembina bahwa kasih setianya buat kita semua tidak berkesudahan. Tidak pernah berkesudahan. Ingat baik-baik, kasih Tuhan ini tidak berkesudahan untuk setiap umat Tuhan di tempat ini. Ya. Untuk saudara dan saya. Tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap bulan, setiap tahun, bahkan untuk selama-lamanya. Ini pesan Tuhan untuk kita. Bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah untuk kita. Dan rahmat-Nya tidak pernah berhenti dalam saudara dan saya. Rahmat Tuhan tidak pernah berhenti dan kesetiaan-Nya sangat besar, sangat teruji. Ini pesan Tuhan buat kita, ya. Kita lihat sama-sama ratapan pasal 3 ayatnya yang 22 dan 23. Dikatakan begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ini ayat ini Pak Niko sendiri dapat dan dia sampaikan untuk kita para gembala rayon dan gembala cabang bahwa ini pesan Tuhan untuk kita bahwa kasih-Nya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi untuk setiap kita. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menangkap ayat ini? Bagaimana ayat ini harus pas untuk kita? Kita perhatikan ayatnya yang ke-24. Coba kita lihat sama-sama ayat yang ke-24 supaya kita bisa menerima janji Tuhan ini buat kita. Kita lihat ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Orang yang berharap pada Tuhan, yang menikmati, yang akan mengalami janji Tuhan ini. Orang yang hidupnya hanya berkenan pada Tuhan. Orang yang hanya taruh harapan pada Tuhan. Hanya berharap pada Tuhan, yang akan mengalami janji ini. Ini yang dia katakan buat kita semua. Jadi di sini kata kuncinya yang kita lihat di sini bahwa bagi orang yang hidupnya berharap pada Tuhan, yang percaya kepadanya, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya akan menerima janji ini. Lain dengan orang-orang yang di luar sana. Ya. Orang yang tidak menaruh harapnya pada Tuhan, artinya dia bilang orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan ekonominya sendiri, mengandalkan pikirannya sendiri, tidak taruh pengharapan pada Tuhan, akan jatuh. Ya, akan dikatakan bahwa orang-orang yang tidak mau melibatkan Tuhan dalam kehidupannya akan tersandung jatuh, akan mudah letih, ya, dan lelah dalam hidupnya. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan, akan diberikan kekuatan yang baru. Ini pegang baik-baik janji ini, karena ini beliau katakan ini untuk umat Tuhan, untuk kita. Orang yang menaruh harapan pada Tuhan. Kita lihat Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-30 dan 31. Yesaya
pasal 40, dikatakan seperti ini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Dikatakan orang muda di sini bukan berarti anak-anak yud, bukan. Anak-anak yud mengandalkan Tuhan semua. Orang-orang muda yang tidak mengandalkan Tuhan, yang cuma mengandalkan kekuatannya sendiri, yang tidak taruh harapannya pada Tuhan, akan mudah jatuh dan tersandung. 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik, terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tidak menjadi lesu. Mereka berjalan, tidak menjadi lelah. Orang yang mengharapkan Tuhan, orang yang taruh pengharapan pada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami hal yang luar biasa. Ada kekuatan baru dari Tuhan. Jadi berjalan tidak pernah lesu, berlari tidak pernah lelah. Ya, ini orang-orang yang ada dalam Tuhan. Di tahun 2022 ini bukan berarti saudara dan saya akan bebas daripada masalah. Bukan berarti dalam kehidupan kita berarti kita sudah imun, sudah kebal terhadap masalah, tidak ada masalah, bukan berarti seperti itu. Ya. Tapi kalau saudara diizinkan Tuhan masuk dalam lembah kekelaman, atau masuk dalam padang gurun masalah kehidupan kita, jangan takut pesan Tuhan. Jangan takut, asal kita hidup menaruh harapan pada Tuhan, jangan takut. Dia akan turut bekerja dengan kita. Malah dikatakan apa? Kalau kita jatuh, Dia akan menopang kita dengan tangannya. Tuhan akan menopang saudara dan saya kalau kita jatuh, asal kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 37 ayatnya 23 sampai 24. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan pada Tuhan. Kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan, kalau kita hidup menaruh harapan hanya pada Tuhan, kalau kita jatuh tidak sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan akan menopang kita. Ini janji Tuhan. Ya. Jadi kehidupan kita bukan berarti kita akan bebas dari masalah. Saya syukur kemarin Pak Guyup sampaikan pesan Tuhan di minggu yang lalu. Masalah bisa datang, semuanya bisa datang. Tapi satu kata yang dia mau ajar kita, katakan apa? Semuanya baik. Semuanya baik. Karena kita tidak tahu pada waktu Ayub masuk dalam ujian Tuhan, orang pikir, waduh Ayub dihukum. Padahal ada gambar besar di depan. Pada waktu kita ada dalam hal-hal kehidupan yang rasanya ini suatu lembah kekelaman, Tuhan mau uji iman kita. Tuhan mau kita keluar sebagai emas yang murni. Ini semua yang mesti kita pahami baik-baik. Ya. Orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, menaruh harap pada Tuhan, itu Yeremia bilang pasti diberkati. Bukan nanti akan diberkati, Yeremia bilang pasti diberkati. Ya. Nah bagaimana gambaran atau orang-orang yang hidup yang berharap pada Tuhan? Gambarannya seperti apa orang-orang yang hidup, yang kehidupannya hari-hari berharap pada Tuhan? Saya bilang sekali lagi bahwa bukan kita berharap pada Tuhan, kita lemparkan semua beban hidup kita untuk Tuhan. Kita bekerja, kita berpikir, dan kita ikut libatkan Tuhan. Maka dia akan turut bekerja. Kita lihat Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-8. Ini keadaan orang yang berharap, yang hidupnya mengandalkan Tuhan, yang berharap pada Tuhan. Ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir akan tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara akan berbuah terus kalau saudara hidup mengandalkan Tuhan. Saudara tidak usah takut masuk di tahun 2022 ini dengan segala macam. Ya, COVID belum berakhir, ekonomi tidak menentu, tidak usah khawatir. Saudara kalau mengandalkan Tuhan, bagaikan saudara di pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya tidak pernah kering, hijau dan terus berbuah, terus menghasilkan buah. Ini janji Tuhan buat kita. Jadi di poin yang pertama, ya saya syukur tadi WL bisa naikkan lagu yang sangat-sangat luar biasa tadi.
orang yang berharap pada Tuhan. Di poin yang pertama, saudara bisa menerima janji ini. Di poin yang pertama, kalau saudara berharap pada Tuhan. Kalau saudara terus dalam hidup saudara mengandalkan Tuhan. Kita dalam hidup kita, satu-satunya yang kita andalkan cuma Tuhan Yesus dalam hidup kita. Maka janji ini yang pertama, poin yang pertama ini bagiannya kita. Yang kedua, pesan Tuhan lewat gembala pembina. Poin yang kedua, hati kita harus melekat pada Tuhan. Ini bicara soal apa? Soal keintiman kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Hubungan kita dengan Tuhan adalah lewat doa, pujian, dan penyembahan. Itu yang Tuhan kehendaki. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Yang poin yang kedua adalah hati kita harus melekat dengan Tuhan. DNA dari gereja ini adalah doa, pujian, dan penyembahan. Saya ingat sekali waktu saat Tuhan izinkan kita semua untuk membentuk komunitas GBI Kupang Baru ini. Saya ketemu Gembala Rayon 2, Pak David Cakra almarhum. Lalu dia bilang sama saya begini, kamu pulang ke Kupang 10 tahun yang lalu ini, kamu bangun Pondok Daud. Saya enggak mengerti apa-apa waktu itu. Pondok Daud. Saya mau bangun gereja, sama-sama dengan semua jemaat yang ada, kita mau ada dalam suatu komunitas gereja, dia bilang kamu bangun Pondok Daud. Saya belum mengerti waktu itu. Bapak Ibu, 3 hal yang terpenting dalam komunitas orang Kristen zaman yang lalu. Yang pertama adalah Tabernakel Musa. Ya, yang kedua Pondok Daud, yang ketiga adalah Bait Salomo. Dan dia bilang saya bangun Pondok Daud. Isi dari Pondok Daud itu adalah doa, pujian, dan penyembahan. Kesatuan hati daripada kita semua. Dan firman Tuhan bilang di akhir zaman nanti aku akan membangun lagi Pondok Daud. Itulah pesan dia untuk saya. Kamu pulang, kamu bangun Pondok Daud. DNA kita yang ada di bawah Gembala Pembina Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, kita punya DNA adalah doa, pujian, dan penyembahan. Jadi kalau Bapak Ibu ada di tempat ini merupakan bagian yang sudah mengalir dalam darah daging kita. Doa, pujian, dan penyembahan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, dengarkan baik-baik ini buat saudara. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Dikatakan begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ini cuma untuk orang-orang yang intim dengan Tuhan. Orang yang hatinya melekat dengan Tuhan. Dia akan membentengi kita. Dia akan meluputkan kita. Dia akan melindungi kita. Ayat yang ke-15. Bila kita berseru ini ya, kepadaku aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan dan aku akan meluputkannya dia dan memuliakannya. Bapak Ibu, begitu banyak orang di luar sana. Waktu ada dalam kesesakan, datang pada Tuhan, datang cari Tuhan. Datang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi seakan-akan kok enggak ada jawaban Tuhan. Koreksi hubungan kita dengan Tuhan. Apakah hati kita sudah melekat dengan Tuhan? Apakah cuma waktu kesesakan baru kita cari Tuhan? Hari-hari di mana? Hati kita di mana? Ini pesan Tuhan buat Gembala Pembina. Ya. Hanya orang yang hatinya melekat padaku, aku akan meluputkan dia. Aku akan membentengi dia. Ya. Dalam kesesakan dia berseru, aku akan menjawab janji Tuhan buat kita. Ya. Ini suatu jaminan, suatu garansi yang Tuhan berikan untuk orang-orang yang intim dengan Tuhan. Dan saya percaya umat Tuhan di tempat ini punya karakter kehidupan yang sama. Kita terus berbicara tentang karakter Yesus dalam hidup kita. Berarti kita intim dengan Tuhan. Ya. Ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan dikenyangkannya dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Bapak Ibu, ada 5 poin yang kita bisa tarik daripada Mazmur 91 yang sudah sering kita dengar ini.
dari ayat 14 sampai 16 ini ya. Ada 5 poin dari bacaan ini. Kalau hidup kita, kalau hati kita melekat pada Tuhan, kalau kita selalu intim dengan Tuhan, maka ini yang akan kita peroleh. Yang pertama, Tuhan akan meluputkan kita dan membentengi kita terhadap segala macam masalah hidup kita. Sakit, penyakit, apalagi kondisi COVID saat ini, Dia akan melindungi. Kondisi ekonomi yang tidak menentu, Dia akan membentengi kita. Ya, pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita, masa depan anak-anak kita, Tuhan yang ngatur. Karena ini janjinya untuk orang-orang yang betul hatinya intim melekat pada Tuhan. Yang kedua, ya, Tuhan akan menjawab bila engkau berseru kepadanya sekalipun pada masa kesesakan. Ya. Tuhan akan menjawab. Yang ketiga, Tuhan akan memuliakan setiap orang yang hatinya melekat pada Dia. Yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dan berkat yang berkelimpahan. Poin ini dia tekankan lagi untuk kita semua. Panjang umur kita semua mau. Tapi yang Tuhan mau bukan panjang umur saja. Panjang umur dengan berkat yang berkelimpahan. Kalau kita panjang umur, tapi kita tidak bisa menikmati berkat-berkatnya Tuhan, untuk apa? Ya. Berkat Tuhan di sini bukan bicara soal uang ya. Bapak Ibu jangan berpikir berkat berarti uang lagi. Berkat berarti bukan bicara soal uang saja. Tapi apa? Damai sejahtera, sukacita, ya. Kebahagiaan, kesehatan yang baik, anak-anak yang tumbuh dengan takut akan Tuhan. Itu berkat yang paling besar dalam hidup kita. Jangan berpikir kalau kita bicara berkat itu bicara uang. No. Bagaimana walaupun kita dalam kehidupan hari-hari biasa-biasa saja, tapi kita penuh dengan kebahagiaan. Kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Itu berkat yang paling besar dalam hidup kita. Dan yang kelima, dan Dia akan memberikan keselamatan buat saudara dan saya. Kalau hati kita melekat pada Tuhan. Kalau kita intim setiap hari dengan Tuhan. Kita bersyukur kita punya ibu-ibu yang ada di Menara Doa. Setiap hari kerja mereka ada di sini. Terus bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Para jemaat Anda tahu bahwa di belakang kalian ada tim doa kita yang waktu jam-jam kerja terus naik di gunung Tuhan. Berdoa untuk kita semua. Ya. Mereka sebagai penopang dari gereja ini. Terus berdoa, terus bangun hubungan dengan Tuhan. Hati mereka terus melekat pada Tuhan. Bagaimana? Banyak pesan-pesan Tuhan yang diberikan lewat mereka untuk kita. Ya. Dan saya mau semua kita harus melekat pada Tuhan. Yang pertama, mengandalkan Tuhan, menaruh harap pada Tuhan. Yang kedua, hati kita harus melekat dengan Dia, harus intim dengan Dia. Nah Bapak Ibu, di tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru. Sebenarnya apa itu paradigma? Ya, Pak Niko bilang begini, paradigma itu model, itu kerangka berpikir, itu pola atau itu contoh. Ya. Ada 2 ayat emas yang dia berikan. Coba gambarnya paradigma yang baru. Ada 2 ayat emas yang dia sampaikan buat kita. Coba tampilkan gambarnya Pak Niko. Ada 2 ayat emas. Di sini tidak kelihatan ya. Di situ ada 2 ayat emas, yaitu Yesaya 43 ayat 18 sampai 21 dan Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Bapak Ibu ini catat baik-baik supaya terus baca ini jadi renungan di rumah. Ayat emas di tahun paradigma yang baru ini, Yesaya 43 ayat 18 sampai 21 dan Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Dan kita mau bahas ayat-ayat ini, apa yang dimaksud dengan kenapa ayat ini dikatakan ayat emas di tahun paradigma yang baru ini. Kita lihat yang pertama, Yesaya 42 ayat 18 sampai yang ke-20, 21. 18 dikatakan gini, jangan ingat-ingat lagi yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang di zaman purbakala. Ya. Jangan lagi ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan jangan lagi memperhatikan hal-hal di zaman purbakala. Ayat yang ke-19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh.
Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tadi WL bilang lagunya apa? Tuhan membuat jalan di laut. Ya. Tuhan membuat air di padang gurun, sungai di padang gurun. Dia katakan ya di ayat ini, lihatlah aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau dulu, di zaman dulu, bagaimana Tuhan mengintervensi? Bagaimana Tuhan membantu bangsa Israel? Waktu mereka dikejar Mesir, tentara Mesir, di depan mereka sudah ada laut. Bagaimana kereta Mesir sudah dekat di depan laut? Bagaimana Tuhan menolong mereka? Intervensi Tuhan turun, suruh Musa, pukul tongkat itu ke air dan laut itu terbelah jadi dua. Tuhan menahan air dan bangsa Israel bisa lewat laut itu. Dan setelah tiba di sebelah, laut itu tertutup. Bangsa Mesir mati semua yang kejar mereka. Caranya Tuhan, ini waktu dulu. Ya. Bagaimana Tuhan menyertai bangsa Mesir waktu menangkan kota Yeriko? Apakah dengan peperangan yang hebat? Tidak. Tuhan cuma suruh mereka keliling gitu kota Yeriko. Tuhan yang berperang. Bagaimana Musa, waktu Musa berperang dan siapa Harun dengan harus mengangkat tangan Musa. Tuhan yang berperang. Bagaimana Gideon, sejarah Gideon berperang. Tuhan yang berperang melawan mereka, melawan musuh-musuhnya. Ini zaman dulu dan dia bilang, Tuhan, jangan ingat-ingat lagi. Itu cara lama Tuhan menolong. Sekarang dia akan buka jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau kita pakai cara lama, tidak mungkin. Mana mungkin? Kalau kita pakai paradigma lama, tidak mungkin. Kita harus lihat ini dengan paradigma baru. Karena apa? Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dia mau melakukan ini buat kita. Cari cara pandang kita, jangan lagi dengan cara pandang yang dulu, yang masa lalu. Ya. Aku hendak membuat sesuatu yang baru di jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Sekali lagi kalau dengan paradigma lama kita bilang ini tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Nah apa dalam kehidupan kita hari-hari ini terjadi. Dan ini terjadi dalam hidup kita. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita. Apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga kita. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu disediakan Tuhan untuk orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, kalau kita punya 2 poin. Yang pertama kita taruh harapan pada Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Hati kita melekat pada Tuhan. Apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah kamu lihat. Itu disediakan Tuhan lebih untuk saudara. Tuhan sudah siapkan semua untuk kita. Ya. Asal 2 poin itu dalam hidup kita harus kita perhatikan. Ayat yang ke-20. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang belantara untuk memberikan minum umatku. Ayat 21. Umat yang telah ku bentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Dan saudara, ini akan terjadi. Ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Ayat emas yang kedua, kita lihat Filipi pasal yang ketiga ayat 13 dan 14. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14, ini bicara tentang Rasul Paulus sendiri. Jadi Rasul Paulus bicara tentang dirinya sendiri. Ayat yang ke-13 dia bilang begini, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan semua yang telah di belakangku dan aku mengarahkan diriku kepada apa yang ada di hadapanku. Coba saudara cernakan ini baik-baik. Paulus punya kata memang kadang-kadang cukup tinggi ya. Segala sesuatu yang ada di belakang dia tidak mau tahu. Tapi dia mengarahkan diri untuk yang ke depan dia. Kita semua punya latar belakang kalau mau dilihat semuanya dari ketidakbenaran, karena ketidaktahuan.
Tapi karena kasih Tuhan yang tidak berkesudahan itu, kita bisa ada sampai saat ini. Coba kalau kita mau lihat, ya. Artinya apa di sini? Jangan ingat-ingat lagi masa lalumu. Semua kita punya masa lalu yang mungkin kurang baik atau tidak baik. Tapi karena kasih Tuhan itu tidak berkesudahan untuk kita. Ya. Kita bisa ada sampai saat ini bahkan diberikan kesempatan untuk melayani. Bukan melayani biasa, melayani raja di atas segala raja. Itu luar biasa kasih Tuhan buat kita. Itu anugerah besar yang Tuhan berikan. Tanpa Tuhan kita ini apa? Tidak bisa apa-apa. Jadi jangan ingat-ingat lagi masa lalumu. Sudah, yang lalu sudah berlalu. 14, dan berlarilah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi fokus kita untuk panggilan surgawi. Ini yang Rasul Paulus bilang. Ya. Dia bicara tentang dirinya. Dia bilang dia udah tahu bahwa dia sudah menangkapnya. Tapi yang penting dia lakukan adalah melupakan semua yang ada di belakang dia dan fokus ke depan. Ke depan apa? Kepada panggilan surgawi dalam Yesus Kristus. Ya. Saudara harus tahu ini baik-baik, tahu ini ya, bahwa saudara dan saya itu dipilih Tuhan. Iya. Kita ada dalam pilihan Tuhan. Saya kalau merenungi, aduh, kita ini apa? Hanya karena Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, hanya Dia yang pilih kita. Banyak orang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Dan kita bersyukur kita ada dalam pilihan Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan untuk kita. Sepakat hari ini, jangan ingat-ingat lagi segala sesuatu yang terjadi masa lalu. Tuhan sudah tebus waktu kita lahir baru, waktu kita hidup dalam Tuhan, waktu kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sudah, jangan ingat-ingat yang lalu. Tapi fokus kita ke depan. Kepada panggilan surgawi. Terus mau berlatih untuk keserupaan dengan Kristus. Itu tujuan daripada kehidupan kita. Jangan lagi ingat-ingat yang lalu. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Ini untuk bangsa pilihan ya, saudara dan saya yang Tuhan katakan di sini ya. Dia katakan seperti begini, kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Imamat yang rajani, itu imam dan raja. Tuhan panggil kita bukan seperti biasa. Ya. Pilih kita untuk apa? Untuk jadi imamat yang rajani. Ayat yang ke-10, kamu dulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dulu kamu tidak dikasihaninya, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, pesan Tuhan lewat gembala pembina, saya sampaikan pagi ini untuk kita semua, bahwa di tahun paradigma yang baru ini, jangan kita pakai paradigma lama. Jangan kita ingat-ingat lagi cara Tuhan membantu bangsa Israel di zaman dulu. Bagi Tuhan untuk kita tidak ada yang mustahil. Apa yang Dia mau, apa yang Dia, asal 2 poin saja, hati kita melekat pada Tuhan dan kita terus mengandalkan Dia dalam hidup kita. Kemarin saya katakan di sini bahwa Allah turut bekerja. Ya, kita harus bekerja. Kita memulai dan Dia akan intervensi dalam hidup kita. Ini poin yang paling penting untuk kita. Jangan ingat-ingat lagi masalah-masalah lalu. Kalau Bapak Ibu tidak percaya dalam kehidupan hari-hari, coba. Kalau bicara masa lalu dalam keluarga, kalau tidak jadi pertengkaran. Kamu dulu begini ya, kamu dulu begini ya, kami dulu begini. Jangan ingat-ingat lagi.
kamu sudah lahir baru di dalam Tuhan. Kalau kamu terus ingat-ingat masa lalu, kamu mundur ke belakang, Tuhan tidak mau seperti itu. Jangan melihat dengan paradigma yang lama. Nah, kalau saudara sudah diangkat menjadi imamat yang rajani, ya, imamat yang rajani, umat pilihan Allah, apa yang harus kita kerjakan untuk Tuhan? Apa yang harus kita buat untuk Tuhan? Kita sudah dipilih Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan. Apa selama kita ada di bumi ini, di dunia ini, apa yang kita mau lakukan untuk Tuhan? Mari Bu Ina dengan teman-teman boleh kembali. Yang pertama yang harus kita lakukan, tugas kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan Allah dalam hidup kita. Dalam hidup kita terlalu banyak mujizat yang Tuhan sudah berikan. Jangan diamkan itu dalam hati kita. Tapi bersaksi untuk Yesus. Terlalu banyak Tuhan buat sesuatu. Setiap kali saya berbicara dengan orang yang baru saya kenal, dia bilang, aduh Pak, Tuhan terlalu baik. Aduh, Tuhan terlalu luar biasa. Jangan diam di hatimu saja. Keluarkan itu untuk orang lain supaya orang di sana semua tahu bahwa Tuhan kita tuh baik. Harus kita bersaksi untuk Yesus, jangan pendamkan itu. Kita harus jadi saksi Yesus. Bagaimana kita bisa menangkan orang kalau orang tidak tahu perbuatan Tuhan yang besar itu baik untuk kita. Jangan malu untuk bersaksi. Ya, itu yang pertama, apa yang harus kita buat kalau kita sudah dipilih Tuhan menjadi umat pilihan Tuhan. Yang kedua, dalam segala hal kehidupan kita, prinsip kehidupan kita selalu menggunakan paradigma yang baru. Jangan ingat-ingat lagi masa lalu. Ya. Jangan pakai paradigma yang lama, sebab yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.